Sobat Manajemen, selamat datang di Senada, satu nada satu cerita. Hari ini kita akan membahas berbagai kegiatan mahasiswa yang ada di program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, untuk membahas topik yang sangat menarik ini, kita sudah kedatangan tamu istimewa yaitu Bapak Asosiat Profesor Dr. Bima Sinintya Pratama, SEMSC Akasia CFP, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selamat datang Pak Bima, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik Mbak Asmi, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Mbak Asmi? Baik Pak, tanpa berlama-lama, mari kita mendengarkan penjelasan dari narasumber kita terkait berbagai kegiatan mahasiswa yang ada di program studi manajemen. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, terkait program kreativitas mahasiswa atau sering dikenal dengan PKM. Mengapa sih kegiatan ini itu dinilai sangat penting dan wajib untuk diikuti oleh mahasiswa? Oke, jadi PKM atau program kreativitas mahasiswa itu sebetulnya bukan hanya penting secara akademik gitu ya, tapi sebenarnya ini salah satu program yang paling prestisius yang diprakarsai oleh Dirjen Belmawa dari kementerian langsung begitu, dan di situ itu sebenarnya membuka peluang kepada mahasiswa untuk menyalurkan ide-idenya. Mungkin misalnya Mbak Asmi suka untuk berwirausaha gitu, atau misalnya punya opsi lain, suka melakukan penelitian ataupun misalnya mengabdi di masyarakat gitu atau di UMKM gitu. Banyak sekali opsi pilihan aktivitasnya. Jadi pertama memang dia prestisius sekali, memberikan kesempatan kepada mahasiswa se-Indonesia untuk didanai ya. Jadi diberikan pendanaan untuk menjalankan aktivitas yang positif yang sesuai dengan bidang-bidang tadi gitu. Jadi memang keren banget kalau bisa dapat. Oke, baik Pak. Jadi tentunya PKM ini sangat penting ya untuk melatih kreativitas dan juga daya saing mahasiswa. Ya, betul. Untuk selanjutnya itu selain PKM juga ada program namanya P2MW ya Pak. Apa perbedaan mendasar antara PKM dan juga P2MW, terutama dari segi tujuan dan juga output, mengingat keduanya ini sama-sama menghasilkan produk gitu Pak? Oke, jadi gini, kalau P2MW itu memang spesifik untuk bidang kewirausahaan. Jadi tujuan dari P2MW sebetulnya kementerian itu melalui Dirjen Belmawa masih ingin itu mengembangkan yang namanya talenta atau potensi mahasiswa dalam berwirausaha gitu. Karena kita tahu sebenarnya mungkin filosofi dari wirausaha ataupun UMKM yang ada di Indonesia itu kan salah satu penunjang atau penopang dari kehidupan ekonomi di Indonesia, salah satunya kan dari UMKM nih. Jadi pemerintah tuh pengen punya roadmap yang dimulai dari salah satunya dari mahasiswa. Mahasiswa diajari wirausaha atau diberikan sebetulnya supporting untuk menginisiasi usaha itu melalui P2MW yang nantinya kemudian mengembangkan mahasiswa itu misalnya sudah berjualan nih, misalnya di bidang craft atau kerajinan, mungkin dia membuat misalnya kerajinan dari bambu atau dari apa, nanti kemudian dari bisnis itu ada permodalan, ada coaching dan ada lain sebagainya, kemudian nanti bisa berkembang. Nah harapannya nanti setelah lulus mahasiswa jadi wirausaha sudah settle gitu. Kalau PKM tadi sebenarnya lebih luas ya, artinya bidangnya kan banyak. Walaupun salah satu yang didorong di PKM adalah wirausaha juga, karena ada PKM kewirausahaan, tapi dia memberikan opsi ataupun pilihan lain untuk mahasiswa. Kalau misalnya mungkin akan ada mungkin mahasiswa yang lebih suka riset di laboratorium gitu, ataupun nanti ada juga yang lebih suka untuk ke masyarakat, untuk mengabdi di masyarakat gitu, dan nggak melulu tentang kewirausahaan, maka PKM itu memberikan opsi tersebut gitu. Walaupun ada irisan ya berarti di PKM kewirausahaan dan P2MW, tapi ya seperti itu tadi gitu. Wah, menarik sekali ya Sobat Manajemen. Jadi meskipun mirip antara PKM dan juga P2MW, ternyata memiliki fokus dan tujuan yang berbeda. Untuk selanjutnya mengenai kurikulum MBKM atau sekarang disebut sebagai magang berdampak ya Pak.
Bagaimana sistem pelaksanaan magang berdampak ini? Kemudian apakah ada konversi SKS? Serta output apa saja yang diharapkan dari kegiatan tersebut, Pak? Oke, ini teman-teman khususnya mungkin di Fakultas Ekonomi dan Bisnis nih tertarik nih kalau magang-magang gini, karena biasanya pertama tentu secara umum saja kalau kegiatan magang itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil pengalaman lain di luar kelas gitu. Tentunya lebih dekat dengan dunia kerja yang sebenarnya. Nah, pemerintah sebenarnya menginisiasi program di kementerian yang sebelumnya itu terkait eh, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka gitu. Nah, di situ sebenarnya sudah mulai nih diinisiasi, artinya pemerintah itu memberikan opsi kepada perguruan tinggi dan mahasiswa untuk mengakui kegiatan tersebut sebagai salah satu bagian yang dikonversikan kepada mata kuliah gitu. Artinya dari kementerian yang sebelumnya saja sudah seperti itu. Nah, sekarang program itu dievolusi gitu ya, atau ditingkatkan levelnya, bukan hanya mungkin dilihat dari aktivitas magangnya, tapi juga dampaknya gitu. Sama-sama magang juga sih, tapi betul-betul dikejar bahwa mahasiswa itu memperoleh sesuatu yang lebih real dari situ, dan juga mungkin bukan hanya mahasiswanya, tapi instansi ataupun organisasi ataupun institusi tempat magangnya juga mendapatkan sesuatu di situ. Gitu. Oke, mungkin terkait penempatan magangnya biasanya di mana saja, Pak? Oke, jadi kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini ada beberapa skema yang mungkin kita nyebutnya. Yang pertama reguler fakultas. Jadi FEB kan punya banyak mitra di dunia industri ya. Mungkin salah satunya ada di kedinasan. Kami banyak bekerja sama dengan dinas-dinas di Kabupaten Banyumas, misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan lain sebagainya tuh. Selain itu juga perbankan di lingkungan Kabupaten Banyumas kan banyak, misalnya Bank Syariah Indonesia ataupun Bank Jateng Syariah gitu. Nah, itu beberapa mitra-mitra kami yang biasanya kami libatkan untuk menitipkan mahasiswa, memberikan bekal ke mahasiswa untuk magang reguler fakultas gitu. Jadi yang menginisiasi fakultas dengan beberapa mitra gitu. Nah, ada juga yang lain, misalnya langsung dari kementerian nih, namanya juga program kementerian kan, ini inisiasinya tuh magang berdampak. Jadi kementerian pun sebenarnya punya juga beberapa opsi, dan ini kayak teman-teman tuh berlomba apply gitu loh dari seluruh kampus yang ada di Indonesia. Mereka misalnya ingin daftar di BUMN-A gitu, nanti langsung magangnya di Jakarta misalnya gitu, dan di situ juga nggak hanya magang, tapi nanti mungkin ada beberapa benefit yang didapatkan mahasiswa ya, selain pengalaman juga gitu. Mungkin nanti bisa dapat sertifikasi. Saya pernah ketemu mahasiswa yang ikut magang sampai di programnya kementerian, waktu itu di magang berdampak, itu sampai di sertifikasi untuk ahli data analis gitu. Jadi keren banget, dapatnya bukan hanya pengalaman tapi dapat sertifikasi, udah gitu dapat juga uang saku. Wah, mantap Luar banget. biasa sekali. Jadi magang berdampak ini tentunya memberi pengalaman yang nyata sekaligus konversi SKS bagi mahasiswa ya, Pak. Kemudian selanjutnya pada bulan November lalu sempat dibuka Pilmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi. Mungkin bisa dijelaskan Pak apa itu mahasiswa berprestasi, kemudian bagaimana kriteria penilaiannya, serta benefit apa saja yang diperoleh mahasiswa jika terpilih sebagai Pilmapres. Oke, jadi kalau kita lihat, ini kan sebenarnya salah satu usaha kami ya di bidang kemahasiswaan untuk mengukuhkan prestasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Jadi itu sebetulnya berjenjang, dimulai dari tingkat fakultas dulu. Jadi kami menyeleksi di antara program studi yang ada di FEB, itu nanti dari situ yang mewakili fakultas tentu mahasiswa terbaik yang ada di prodi-prodi yang ada di FEB, kemudian nanti kami kirimkan ke level universitas. Itu nanti di UMP akan diseleksi lagi, nanti akan bertanding dengan 11 fakultas yang ada di lingkungan UMP, itu ada 11 fakultas. Nanti kalau misalnya lolos lagi gitu di tingkat universitas menjadi
mahasiswa berprestasi tingkat universitas nanti akan mewakili UMP. Nah, mewakili UMP ini bisa di level nasional, yang sebelumnya tentu akan dimulai dari level provinsi dulu biasanya gitu. Jadi nanti kalau sudah sampai provinsi kemudian ke level nasional, wah itu sudah sangat membanggakan sekali buat mahasiswa tersebut tentunya gitu ya. Jadi ini merupakan pengalaman yang menarik sekali gitu. Kalau misalnya teman-teman bisa sampai mendapatkan pengalaman tersebut. Oke. Mungkin bisa dibagikan sedikit tips bagi mahasiswa yang ingin mengikuti Pilmapres ke depannya, Pak? Oke, jadi kalau mahasiswa berprestasi itu ada beberapa kriteria ya, bukan hanya dari IPK, tapi salah satunya mereka punya penilaian atau rubrik penilaian yang indikatornya dilihat dari yang namanya capaian unggulan. Capaian unggulan itu terdiri dari 8 sub indikator, itu di periode lalu seperti itu, mungkin nanti entah di periode ini nanti akan ada bertambah indikator lain, tapi biasanya 8 indikator yang dimulai dari prestasi dari kompetisi, kemudian ada keaktifan di organisasi, kemudian ada lagi misalnya rekognisi, misalnya pernah mendapatkan undangan sebagai pembicara di event tertentu di luar kampus gitu, misalnya di kampus lain, itu kan keren banget tuh. Kemudian bisa juga rekognisi yang bentuknya punya karya gitu. Jadi misalnya sudah pernah menulis buku atau menulis artikel di jurnal ilmiah gitu. Kemudian nanti misalnya sudah pernah menjadi relawan ataupun mungkin sudah pernah berdampak di masyarakat gitu ya, pernah berkontribusi di relawan misalnya bencana apa gitu. Nah itu pernah tuh, itu juga ada nilainya dan banyak kegiatan lainnya termasuk salah satunya yang saya salut juga sama kementerian itu kewirausahaan termasuk di situ. Jadi mahasiswa yang punya prestasi di kewirausahaan juga mendapatkan poin dari indikator tersebut. Oke, baik. Menarik sekali ya, teman-teman. Ternyata Pilmapres ini menilai prestasi secara menyeluruh, tidak hanya dalam bidang akademik saja. Kemudian untuk pertanyaan terakhir ya, Pak, mengenai tugas akhir. Bisa dijelaskan secara singkat saja skema tugas akhir di program studi manajemen seperti pilihan skripsi, artikel ilmiah, jalur rekognisi, maupun jalur reguler. Oke. Jadi pada dasarnya kan UMP ini berusaha untuk memfasilitasi mahasiswa untuk lulus dari banyak jalur skema ya, tidak hanya dari skripsi tapi juga dari tugas akhir yang bentuknya mungkin artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal, bisa juga nanti dipresentasikan di international conference atau yang lain. Kemudian mungkin kalau mahasiswa punya karya yang lain, misalnya bentuknya buku ataupun punya prototipe model bisnis tertentu misalnya, gitu. Jadi ada banyak sekali sebetulnya bentuk-bentuk yang bisa dijadikan alternatif sebagai pengganti tugas akhir skripsi gitu. Kenapa ini menjadi menarik? Jadi sebetulnya ini salah satu upaya universitas mungkin dalam memperkaya hasil karya mahasiswa gitu. Selain itu yang didapatkan kan nanti bukan hanya tugas akhir yang selesai, tapi juga mendapatkan portofolio buat mahasiswa dan juga untuk program studi dan nanti akan kembali lagi ke UMP gitu. Jadi memang dampaknya sebetulnya luas sekali ini kalau mahasiswa banyak yang tertarik untuk jalur ini. Gitu. Oke, jadi tentunya ini memudahkan mahasiswa ya Pak memilih jalur tugas akhir yang sesuai dengan minat dan juga kemampuannya. Iya betul sekali Mbak Asmi. Jadi kalau kita bayangkan mungkin kalau ngerjain skripsi segini 300 halaman gitu. Betul. Kalau digantikan dengan bentuk lain kan pertama mahasiswanya lebih berminat, lebih sesuai dengan keinginan mahasiswa dan mungkin jadi pengerjaannya tidak sesusah itu gitu ya. Jadi lebih memberikan fasilitas kepada mahasiswa. Baik. Wah, luar biasa sekali ya Sobat Manajemen. Pembahasan kita hari ini sangat menarik dan juga informatif sekali. Semoga penjelasan dari Pak Bima bisa memberikan gambaran yang jelas serta menjawab pertanyaan teman-teman mahasiswa terkait PKM, P2MW, magang berdampak, Pilmapres, hingga skema tugas akhir. Terima kasih banyak kepada Pak Bima atas waktu dan juga penjelasannya yang sangat luar biasa. Dan terima kasih juga untuk Sobat Manajemen yang sudah mendengarkan sampai akhir.
Mungkin kita akhiri ya Pak. Ya, boleh. Sampai jumpa di episode senada berikutnya.